Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri, terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat,
mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau polis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai
adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut, kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini, pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di Kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa demi keselamatan masyarakat luas serta dirinya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait, yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat.
Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihannya mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri, terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan,
dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh Renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau polis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membeludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut, kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ, membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini,
Pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di Kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa demi keselamatan masyarakat luas serta dirinya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait, yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah.
Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau polis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut, kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ, membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini, pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa demi keselamatan masyarakat luas serta dirinya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak,
Ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu,
Sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh Renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau pelis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut,
kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ, membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini, pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di Kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumahnya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait, yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan,
tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, B.R. Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri, terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari B.R. Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku B.R. Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah B.R. Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak B.R. Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya,
Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh Renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau polis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut, kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ, membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini, pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar.
Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa demi keselamatan masyarakat luas serta dirinya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait, yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri, terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ,
tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini, dan 1 lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inavis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan,
petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau police line untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang ada di wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Petugas gabungan kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi area, olah TKP, serta melakukan proses evakuasi terhadap mayat perempuan tersebut, kata Kapolsek Ibtu Edi JJ Manalu menerangkan. Lebih lanjut, Ibtu Edi JJ Manalu juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa status terduga pelaku utama pembunuhan sadis ini mengarah kuat kepada sang anak perempuan kandung sendiri, yaitu BR Ambarita, yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi tangan bersimbah darah kering. Namun, pihak penyidik kepolisian menegaskan bahwa mereka masih menghadapi kendala besar dalam menggali motif tersembunyi atau alasan utama di balik nekatnya pelaku menghabisi nyawa ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan kondisi kejiwaan pelaku yang merupakan seorang ODGJ, membuat keterangannya saat diinterogasi menjadi tidak sinkron, berubah-ubah, dan berada di luar logika manusia sehat. Pelaku pembunuhan ini memang masih berada di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga inti korban sendiri. Namun berdasarkan data medis dan informasi akurat yang kita peroleh dari lapangan, pelaku perempuan ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang cukup berat. Oleh karena itu, terkait motif pembunuhan, kami belum bisa memastikannya karena status kejiwaan pelaku yang seperti itu. Saat ini, pelaku sudah berhasil kita amankan dengan aman ke markas Polsek Siantar Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dokter kejiwaan, tegas Kapolsek Siantar Timur tersebut mengakhiri keterangannya. Kini, kasus pembunuhan tragis anak terhadap ibu kandung di kota Pematang Siantar ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian akan melakukan observasi medis secara mendalam terhadap kondisi kejiwaan BR Ambarita selama beberapa pekan ke depan di rumah sakit jiwa. Langkah medis ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan status hukum dari pelaku. Sebab, di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mengalami gangguan jiwa atau gila secara total, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan hakim dapat memutuskan agar pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana lalu dialihkan untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa demi keselamatan masyarakat luas serta dirinya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengerikan, sekaligus mengiris hati mendadak pecah dan mengguncang psikologis masyarakat luas di Provinsi Sumatera Utara. Ruang publik dihebohkan dengan sebuah peristiwa berdarah dingin yang melibatkan hubungan paling suci di dunia, yakni antara seorang ibu kandung dan anak perempuan kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, ikatan darah tersebut harus terputus secara brutal melalui sebuah aksi kekerasan fisik yang berakhir dengan hilangnya nyawa secara tragis. Yang membuat warga setempat terperangah dan didera kebingungan massal adalah respons psikologis dari sang pelaku yang tampak sangat kontradiktif, linglung, sekaligus histeris tepat di samping jasad wanita yang telah melahirkannya ke dunia.
Tragedi berdarah yang sangat menyayat hati ini menimpa seorang wanita lanjut usia atau lansia bernama Rinim Sirait yang diperkirakan telah menginjak usia sekitar kepala pitu atau 70 tahunan. Korban ditemukan terbujur kaku tak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri yang terletak di kawasan Lingkungan 2, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa yang menggegerkan ini terkuak pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, dan langsung memicu kepanikan serta kerumunan luar biasa dari warga sekitar yang tidak menyangka petaka sekeji itu akan terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, atmosfer di sekitar rumah korban tampak sangat mencekam, riuh, dan dipenuhi oleh kepulan rasa penasaran dari puluhan masyarakat setempat. Warga berbondong-bondong datang memadati area rumah untuk melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan massa yang memadati halaman, sebuah pemandangan yang teramat ganjil dan memicu kebingungan melanda benak para tetangga. Pihak pelaku, yang merupakan anak kandung perempuan korban beridentitas Boru Ambarita atau BR Ambarita dan berusia sekitar 40 tahunan, tampak duduk di teras luar rumah dengan kondisi psikologis yang hancur lebur. Dengan ditemani oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang berusaha menenangkannya, BR Ambarita terus-menerus memperlihatkan kesedihan yang mendalam melalui tangisan histeris yang melengking di udara. Pandangan matanya tampak kosong, linglung, dan tidak sinkron dengan situasi real di sekitarnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah fakta visual di mana pada kedua belah telapak tangan sang putri terlihat jelas bercak-bercak darah segar yang mulai mengering dan menghitam. Darah kering tersebut merupakan sisa-sisa dari jejak kekerasan fisik yang baru saja ia lepaskan ke tubuh ibu kandungnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Kebingungan masyarakat memuncak karena pelaku yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini tampak ikut meratapi kematian ibunya, seolah-olah ia tidak menyadari atau berada di luar kesadaran penuh saat tangannya melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Menurut penuturan mendalam dari seorang warga setempat yang bermarga Siregar, rekam jejak sosial dari BR Ambarita memang terbilang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selama bertahun-tahun lamanya, pelaku sebenarnya tidak tinggal serumah bersama dengan ibunya di Kelurahan Tomuan. Pelaku baru diputuskan untuk dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama pihak keluarga inti di rumah tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Karena status kesehatannya yang merupakan seorang penderita gangguan jiwa berat atau ODGJ, tidak banyak tetangga yang mengenal dekat kepribadiannya secara mendalam. Warga hanya mengetahui bahwa kondisi mentalnya kerap tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus. Jadi si pelaku BR Ambarita ini memang selama ini tidak tinggal sama ibunya di sini. Baru beberapa tahun belakangan inilah dia kembali ke keluarga dan tinggal serumah di lingkungan ini. Memang tidak banyak tetangga atau warga sekitar yang mengenal dia secara dekat, karena semua orang di sini juga sudah tahu kalau dia itu mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, ungkap Siregar membeberkan latar belakang kehidupan pelaku di lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Siregar juga menguraikan silsilah dan komposisi internal dari keluarga malang tersebut. Berdasarkan pengetahuannya selaku tetangga dekat, mendiang Opung Rinim Sirait diketahui memiliki 2 orang anak yang merupakan sepasang anak kandung, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya adalah BR Ambarita yang kini menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan anak laki-lakinya bekerja menyambung hidup sebagai seorang sopir truk yang sering sekali melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama. Sementara itu, sosok suami korban atau ayah dari pelaku diketahui sudah lama sekali meninggal dunia, sehingga sehari-hari di dalam rumah tersebut, korban yang sudah lansia hanya tinggal berdua saja ditemani oleh anak perempuannya yang mengidap gangguan jiwa tersebut. Anaknya Opung Rinim Sirait ini kalau tidak salah ada 2 orang. Sepasang. 1 anak perempuan yang jadi pelaku ini,
dan satu lagi anak laki-lakinya yang kerjanya sebagai sopir dan sering keluar kota. Sementara kalau suaminya atau bapak mereka itu sudah lama sekali meninggal dunia, tambah Siregar menjelaskan. Berdasarkan ingatan para tetangga, sejak BR Ambarita kembali berkumpul serumah dengan ibunya, hubungan di antara keduanya sejatinya relatif berjalan normal dan tidak pernah terlihat memiliki masalah atau konflik berskala besar yang krusial. Namun, kedamaian rumah tersebut mendadak runtuh dan berubah menjadi petaka maut pada Selasa malam, 7 Juli 2026. Tanpa diketahui apa penyebab pastinya, mendadak pecah sebuah pertikaian keluarga dan cekcok mulut yang teramat hebat di antara ibu dan anak tersebut. Suara adu mulut, benturan, dan kegaduhan yang sangat intens dari dalam rumah korban bahkan terdengar sangat jelas ke telinga para tetangga yang tinggal di sebelah rumah. Namun, karena menganggap hal itu adalah urusan internal keluarga dan mengingat kondisi pelaku yang ODGJ, warga tidak berani melangkah lebih jauh untuk mencampuri urusan tersebut pada malam hari. Akan tetapi, tabir misteri dari pertengkaran hebat pada malam hari itu baru benar-benar tersingkap secara dramatis dan mengerikan pada keesokan paginya, Rabu 8 Juli 2026. Kronologi penemuan jasad korban bermula ketika ada salah seorang warga setempat yang datang berkunjung ke rumah korban dengan maksud baik untuk mengantarkan sebuah surat undangan fisik. Sesampainya di depan pintu, warga tersebut berulang kali mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban, namun tidak ada respons atau jawaban sama sekali dari dalam. Curiga karena kondisi pintu depan yang ternyata tidak terkunci rapat dan sedikit menganga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu juga, saksi tersebut langsung terperanjat hancur dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Di hadapannya, tubuh Renta Opung Rinim Sirait sudah terkapar kaku di atas lantai dalam posisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang sudah berdarah-darah akibat hantaman atau luka senjata tajam. Teriakan histeris dari pengantar undangan tersebut langsung memicu kedatangan puluhan warga sekitar yang langsung menghubungi aparat kepolisian guna melaporkan adanya temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Mendapat laporan darurat dan informasi yang sangat krusial dari masyarakat Kelurahan Tomuan, personel kepolisian dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar bersama dengan Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, serta jajaran pihak Kelurahan Tomuan langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian perkara. Setibanya di rumah yang menjadi TKP pembunuhan, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi atau pelis lain untuk melakukan sterilisasi lokasi dari kerumunan warga yang kian membeludak, guna menjaga keaslian barang bukti di dalam rumah. Petugas Inafis kemudian melakukan olah TKP secara mendalam, mengumpulkan sampel bercak darah, mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, serta mengevakuasi mayat Rinim Sirait keluar dari kediamannya menuju ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi forensik secara resmi. Kapolsek Siantar Timur, Ibtu Edi JJ Manalu, dalam penjelasan dan rilis resminya kepada awak media di lokasi kejadian perkara, membenarkan seluruh kronologi penanganan hukum awal yang dilakukan oleh jajarannya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penemuan mayat ini murni berawal dari laporan cepat masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana kekerasan di dalam wilayah hukum Polsek Siantar Timur. Tadi pagi kami menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat